Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk Pak Pras, kali ini Pak Pras dengarkan ini ya. Saya sangat setuju sekali dengan penjelasan dari Pak Ustadz Yazid Jawas dan juga Ustadz-Ustadz Anda yang lain. Ini sangat cocok untuk Anda jadikan pegangan dan untuk Anda pikir secara mendalam, diresapi Pak Pras sebelum Anda terjun untuk membahas agama. Ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Sebab yang namanya bahasa Arab bagi seorang ustadz itu mutlak harus dia betul-betul paham. Iya. Saya gak bisa baca kitab gundul karena durasi montok saya gak selama jenengan. Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Sekolah-sekolah umum, kemudian masuk di medan dakwah. Antum bukan orangnya. Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Kok antum dakwah? Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Antum harus bisa baca. Ini Al-Quran ini, antum harus bisa baca dan tahu isinya. Ini Al-Quran. Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Kalau ingin mendakwahkan Islam ke Amerika begitu, jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Pak Pras, ya itu lain, itu metode dakwahnya, bahasa pengantar dakwahnya. Kalau Anda mau dakwah ke orang-orang Jawa, ya harus mengerti bahasa Jawa. Lain halnya dengan sumbernya, Mas Heri Pras. Masa Anda bisa membedakan Anda? Bahasa yang akan disampaikan, bahasa pengantar terhadap jamaah dengan bahasa sumber dari aslinya. Agama sumber aslinya ini berbahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis berbahasa Arab, syuruhul hadis, semuanya kitab-kitab ulama berbahasa Arab. Jadi mutlak harus dikuasai bahasa Arab sebelum terjun ke dunia dakwah. Bedakan dengan sekarang bahasa pengantarnya, Pak Pras. Masa hal ini saja Anda tidak bisa membedakan? Jadi seperti Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu meskipun tidak sejago Anda membaca kitab gundul, tapi beliau sudah mengislamkan jutaan orang kafir. Mohon izin untuk Pak Yazid Jawas dan Badrus Salam LC, Pak Ustadz ya. Saya akan menjawab untuk Heri Pras masalah ini. Pak Pras, gini ya. Anda kok tahu sih bahwa Zakir Naik, Dr. Zakir Naik itu ndak bisa baca kitab gundul? Yakin ada buktinya sih? Baca kitab gundul itu maksudnya Pak, membaca kitab yang tidak ada harkatnya, yang tidak ada terjemahannya, termasuk membaca kitab-kitab hadis. Itu semuanya dari kitab, itu namanya kitab gundul. Termasuk tafsir Al-Quran, tafsir-tafsirnya itu juga kitab gundul namanya Pak Pras ya. Yang tidak ada terjemahannya, yang tidak ada harkatnya, itu namanya kitab gundul. Itu hanya istilah orang Indonesia membaca kitab gundul. Kalau Anda tanyakan ke orang-orang Arab, ya ndak ngerti kitab gundul Pak, kitab kuning ya ndak ngerti, itu istilahnya orang Indonesia. Anda yakin Dr. Naik ndak bisa membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran, membaca hadis kemudian ndak tahu terjemahannya? Anda yakin seperti itu? Masa sih Pak Pras? Oke, silakan Pak Yazid Jawas dan Badrus Salam untuk meneruskan memberikan wejangan terhadap Pak Pras ini. Biar dia sadar diri. Kalau bukan bidangnya, ndak usahlah masuk untuk membahas-bahas agama ini. Kalau bidangnya memang silat, silahkan bahas silat saja. Monggo Pak Yazid Jawas dilanjut. Dan untuk Pak Pras juga silahkan dengarkan ini wejangan yang sangat berharga untuk Anda dari Ustadz Salafi Wahabi. Kan banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, gitu.
Dia nggak ngerti agama, ceramah. Ini merusak agama orang-orang seperti ini, merusak agama. Nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu. Nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran, wa sunnah, fahmi salaf. Sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Nggak punya hak sama sekali dia berdakwah. Kenapa? Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Demikian dalam surah Yusuf. Jadi kalau bidangnya sudah silat Anda itu, ya bahas silat saja. Kalau bukan bidangnya agama dan bicara agama, berdakwah, ini merusak agama. Itu pernyataan Ustadz Yasin Jawas. Jadi kalau memang Anda mau masuk ke medan dakwah, maka mutlak untuk Anda harus bisa menguasai bahasa Arab. Anda harus bisa baca kitab, Pak Pras. Ya. Baik, kita dengarkan lagi pernyataan dari Pak Badrus Salam LC. Sebab yang namanya bahasa Arab bagi seorang ustadz itu mutlak harus dia betul-betul paham. Kalau ternyata seorang ustadz bahasa Arabnya kurang paham, bagaimana dia akan memahami dengan benar kitab-kitab para ulama? Ya. Makanya akhwal Islam azani Allah wa yakum. Tapi yang namanya kesalahan dalam bahasa Arab dalam artian dalam masalah yang sangat dalam, nah ini ya apa namanya, dalam belajar bahasa Arab kata para ulama tidak perlu kita juga terlalu gulu. Ada orang sampai belajarnya tuh sampai sastra-sastranya sedalam-dalamnya, ya. Maka kalau lebih dari seperti itu kata para ulama terlalu berlebihan nggak bagus. Yang terpenting adalah kita belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, demikian pula daripada apa namanya balaghah yang cukup untuk kita untuk memahami Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Adapun kemudian terlalu memperdalam dalam masalah tersebut, maka itu pun kurang bagus. Ya, yang jelas, akhi, aneh kalau ada seorang ustadz nggak bisa bahasa Arab, kemudian dia diustadkan padahal nggak bisa bahasa Arab. Aneh, karena tugas ustadz itu memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Kita para ulama rata-rata bahasa apa? Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya, baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Terus dia mengandalkan terjemahan, bisa jadi terjemahannya salah. Makanya akhwal Islam azanillah, siapapun yang sudah terjun ke medan dakwah, maka wajib dia fardu ain buat dia untuk belajar bahasa Arab. Memang pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur, bahwa belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Tapi bagi mereka yang sudah menceburkan diri dalam medan dakwah dan dia sudah berdakwah, dia wajib belajar bahasa Arab karena sudah jadi fardu ain buat dia. Ya. Sekarang kan yang namanya ngajar nggak lepas dari menjawab pertanyaan, ya tidak? Yang namanya menjawab pertanyaan itu jenis dari fatwa loh, Pak. Dan syarat orang yang boleh berfatwa diantaranya harus menguasai bahasa Arab. Ya.